siswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Makassar PPL di SMP Negeri 2 Amblapura. Selamat menyaksikan. Berdiri, aturan penganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siap. Luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Ojis. Kenapa Ojista? Sakit. Oh, sakit ya. Nah, kita doakan ya Ojista supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya ya anak-anak. Sekarang anak-anak coba dicek dulu ya kebersihannya. Apakah ada sampah apa tidak? Kalau ada sampah silakan anak pungut. Kemudian kalian cek juga kerapian seragam kalian ya. Coba dilihat kerapiannya apakah sudah rapi? Sudah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, coba Sayu. Tentang keunggulan dan keterbatasan atau ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ya, betul. Ini Ibu ada gambar. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang gambar 1? Ya, coba Risma. Gambar 1 tentang daerah dataran yang menghasilkan padi. Ya, daerah dataran rendah ya. Daerah dataran rendah itu kan menghasilkan padi. Kalau gambar 2-nya? Ya, Trisna. Gambar 2 adalah daerah yang menghasilkan teh. Ya, daerah yang menghasilkan teh. Kalau daerah yang menghasilkan teh di mana tempatnya? Di dataran tinggi. Kalau yang padi itu dataran rendah. Nah, siapa bisa menghubungkan dengan pelajaran kita hari ini? Karena kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Gambar 1. Nah, gambar 1-nya ini memiliki keunggulan apa? Penghasil padi. Nah, kalau gambar 2-nya keunggulannya penghasil teh. Nah, sedangkan gambar 1-nya itu keterbatasannya dia tidak bisa menghasilkan teh. Nah, kalau gambar 2-nya tidak bisa menghasilkan padi. Jadi karena mereka saling membutuhkan, diperlukanlah adanya kegiatan ekonomi. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi, jika kegiatan ekonominya itu berjalan dengan lancar, perlu adanya pelaku ekonomi. Kemudian ada manfaat pembelajaran. Dengan belajar pelaku ekonomi ini, kita tahu peran kita dalam pelaku ekonomi itu apa ya. Tujuan pembelajarannya pertama menyimpulkan pengertian pelaku ekonomi dengan benar. Terus yang kedua, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Nah, untuk teknik penilaian itu ada 3 ya. Teknik penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti untuk pengetahuan Ibu ambil dari nilai pre-test dan post-test. Kalau keterampilan nanti ada nilai praktiknya ya dalam kegiatan diskusinya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama ada orientasi pada masalah, kemudian pembentukan kelompok, ada diskusi, analisis dan evaluasi, kemudian ada presentasi. Coba diambil dulu HP-nya. Kita melaksanakan pretest lebih dahulu ya. Bisa dimasukkan kodenya 844996. Udah ya, mulai ya. Nah, ini untuk nilai sementara untuk pretestnya ya.
Yang pertama itu ada Sangayu. Nah, teman-teman Sangayu ini hanya nilai sementara. Nanti kalian tingkatkan lagi di post test ya. Untuk materi tentang pelaku ekonomi itu ada pengertian pelaku ekonomi ya. Ini menurut para ahli itu coba kalian baca dulu. Setelah dibaca kalian simpulkan. Ya, coba Risma. Ekonomi yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya, pelaku ekonomi itu bisa disimpulkan juga orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi ya. Nah, untuk pelaku ekonomi itu ada apa? Ada empat. Nah, yang pertama ada apa? Rumah tangga konsumen. Yang kedua? Rumah tangga produsen. Yang ketiga rumah tangga pemerintah. Terus yang keempat? Masyarakat luar negeri. Nah, kalau rumah tangga konsumen itu perannya ada dua. Itu apa? Konsumen dan penyedia atau produksi. Itu ada video. Coba disimak video ini ya. Apa informasi yang terdapat di video ini? Coba kalian catat. Salak merupakan buah unggulan Bali, utamanya salak dari Karangasem. Penghasil buah salak tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya ada di Kecamatan Selak. Hasil buah salak selain dijual buah segar pasca panen, juga dapat diolah menjadi berbagai bahan baku pangan. Apa informasi yang terdapat pada video tersebut? Ya, coba Trisna. Produksi kue nastar salak yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Ya, itu ada produksi kue nastar salak yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nah, siapa yang bertindak sebagai pelaku ekonomi? Ya, KWT Putri Mandiri sebagai rumah tangga produsen. ya, rumah tangga produsennya itu adalah KWT Putri Mandiri. Nah, perannya apa? KWT Putri Mandiri itu? Perannya memproduksi kue nastar salak dan pengguna faktor produksi yaitu tenaga kerja dan salak. Ya, dia adalah memproduksi atau menghasilkan kue nastar salak dan pengguna faktor produksinya itu adalah tenaga kerja. Nah, untuk lebih kalian memahami materi tentang peran pelaku ekonomi, anak-anak sekarang ibu akan memberikan LKPD. Sekarang kalian bentuk kelompok yang sudah ibu bentuk sebelumnya ya. Silakan duduk membentuk kelompok. LKPD-nya kalian lengkapi di situ ya, udah ada semuanya isi nama kelompok, kelas, anggota kelompok. Untuk artikelnya ini sudah ada di sini. Sudah. Untuk sumber belajarnya kalian bisa cari di jurnal, terus ada di buku paketnya, bisa dicari di buku paket atau bisa dicari di bahan ajar. Nah, ini ibu akan berikan bahan ajar. Sudah? Nanti untuk presentasinya akan ibu undi ya. Ya. Sudah ya anak ya. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Ya. Tangan diputar-putar. Ya. Untuk presentasinya Ibu undi ya. Kelompok 3. Ibu akan mempresentasikan artikel yang telah terbuat. Peran rumah tangga produsen. Kelompok yang lain didengarkan ya. Produksi benda dan menjual hasil produksinya tersebut kepada rumah tangga konsumen.
Pengguna faktor produksi yaitu tenaga kerja. Dampak rumah tangga produsen. Sejumlah perajin tahu dan tempe di Kabupaten Karangasem mengurangi produksi karena mereka khawatir kenaikan harga kedelai akibat imbas dari kenaikan harga BBM. Juga dapat berdampak pada berkurangnya jumlah permintaan. Upaya mengatasi masalah rumah tangga produsen. Produsen menurunkan sedikit keuntungan. Pemerintah agar bisa menurunkan harga kedelai menggunakan biji non kedelai. Ada yang menanyakan dari presentasinya ya? Silakan. Berikan contoh biji non kedelai yang dapat digunakan sebagai pengganti kedelai. Biji non kedelai dalam produksi tempe dan tahu seperti kacang hijau, kacang kedelai hitam, dan kacang karung. Yang mendapat kedelai mahal, pengrajin tahu tempe di Karangasem mereproduksi. Produsen itu bisa menurunkan sedikit keuntungannya. Kalau dari pemerintahnya melakukan operasi pasar, ya. Jadi pemerintahnya itu mengecek pasar-pasar di daerah di Karangasem supaya harganya itu nilainya tidak naik. Ada lagi? Tidak? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, langsung ke presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Iya. Om Santi. Ya. Silakan duduk. Nah, kalian sudah presentasi semua ya. Sekarang anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Rumah tangga konsumen, peran sebagai konsumen dan menyediakan faktor produksi tenaga kerja, penyebab kenaikan harga kedelai, dampak konsumen berkurang, upaya mengatasi ukuran tahu tempe tidak dikurangi. Ya, dari artikel 1 sudah dijelaskan sama temennya. Ada yang ditanyakan dari kesimpulannya lagi? Ada yang belum dipahami? Sudah? Kalau sudah mengerti, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ambil dulu HP-nya. Kita akan laksanakan proses. Waktunya 3 menit. Langsung dimulai. Dari hasil post testnya itu yang pertama dari Rina. Ya, ini yang hasil dari post testnya ya. Nanti kalian tingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Risma. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Jadi dengan belajar ini kita tahu bahwa kita adalah rumah tangga konsumen. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi pada pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kertas ya, kalian isi pembelajaran hari ini bagaimana. Sudah selesai yang mana mengisinya? Ya, kalau sudah selesai silakan tempel di depan ya. Silakan duduk tempat duduknya lagi. Ibu baca sangat seru. Pembelajaran hari ini menyenangkan, menambah ilmu pengetahuan, tidak mudah bosan dan mudah diingat. Ya, bagaimana kalau pertemuan selanjutnya kita terapkan lagi ya pelajaran seperti ini? Bagaimana anak? Setuju tidak? Setuju. Nah, untuk materi selanjutnya akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak, ibu akhiri dengan berdoa ya. Berdiri. Berdoa mulai. Aturan para Mahasanti. Om Santi 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 Om. Silakan duduk.